Ibadah anak kelas besar tanggal 10 Januari 2021. Pergaulan yang baik. Salam adik-adik. Shalom Bertemu lagi dengan Kak Anton dan Kak Dewi. ya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami dapat mau memuji dan memuliakan namamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Oke, tema kita dalam minggu ini adalah pergaulan yang baik. Dan password kita adalah pergaulan yang baik membuat saya menjadi lebih baik. Ya, mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hai, 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 bertemu lagi. Hai, 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 senangnya hati. Hai, 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 bertemu lagi. Hai, 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 senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Mari adik-adik kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan. Satu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni di doa kami, di rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Diana. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa. Wah adik-adik, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu secara langsung. Tapi kakak percaya adik-adik tetap selalu mengikuti ibadah online. Itu semua karena ada papa dan mama yang selalu mengingatkan adik-adik. Wow, hebat sekali ya papa dan mama adik-adik. Terima kasih dulu, ayo sama papa dan mama. Terima kasih ya papa, terima kasih ya mama. Nah adik-adik,
Senang sekali ya rasanya jika di rumah ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Atau jika di sekeliling kita menunjukkan bagaimana kita harus bergaul. Adik-adik, tahu nggak? Orang-orang yang di sekeliling kita itu menentukan bagaimana kita hidup. Adik-adik, itu benar loh, ada di Alkitab. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Ada di Amsal 13 ayat 20. Bunyinya, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Wah, di Alkitab sudah dikasih tahu loh adik-adik. Artinya, jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita pun akan menjadi baik. Tetapi jika kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita akan ikut menjadi buruk juga adik-adik. Wow, berarti betapa besarnya pengaruh pergaulan itu loh adik-adik. Nah, sebagai contoh nih adik-adik, coba pernahkah adik-adik melihat ada orang yang bersahabat? Kalau diperhatikan, lama-kelamaan cara bicara mereka, bahasa tubuh mereka, hobi mereka, itu bisa sama loh. Mengapa ya bisa seperti itu? Iya, karena mereka itu bergaul karib. Jadi, semuanya lama-kelamaan akan menjadi sama. Nah, adik-adik, kakak tanya, apakah adik-adik punya sahabat? Apakah adik-adik menemukan kemiripan adik-adik dengan sahabatmu? Oke, adik-adik. Contoh selanjutnya nih. Adik-adik pernah makan roti? Atau pernah makan donat? Wah, rasanya enak ya. Nah, roti dan donat itu menggunakan ragi. Adik-adik tahu tidak ragi itu apa? Nah, kakak jelaskan ya. Ragi itu sejenis jamur. Jadi, adonan itu diberikan ragi. Ketika adonan roti dan ragi sudah bersatu, maka dia akan menjadi mengembang. Nah, setelah mengembang, itu akan bersatu. Nah, seperti itulah kalau diibaratkan dengan pergaulan. Jika adik-adik mau hidup adik-adik sesuai dengan firman Tuhan, maka ingat ya, adik-adik harus bijaksana. Bijaksana mencari teman. Maksudnya bukan pilih-pilih teman ya, mau berteman sama orang ini, saya nggak mau berteman dengan orang itu, bukan pilih-pilih seperti itu. Tapi jika adik-adik mau hidup adik-adik sesuai firman Tuhan, maka adik-adik harus mencari sahabat yang baik dan yang dekat sama Tuhan juga ya tentunya. Nah, adik-adik, sebenarnya teman-teman itu banyak sekali di luar sana loh adik-adik. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang sangat berbeda dengan kita. Mungkin berbeda suku bangsa, berbeda karakter. Nah, adik-adik, juga banyak juga orang-orang yang kita banyak mengenal dari lewat media sosial, di Facebook, di Instagram, atau lewat games online. Nah, begitu banyak, tetapi ingat yang tadi poinnya, carilah sahabat yang benar-benar baik. Oke? Nah, adik-adik, hati-hati ya dalam mencari sahabat itu, karena ketika teman kita baik, maka kita juga akan menjadi apa? Baik. Ketika teman kita buruk, maka kemungkinan kita juga akan menjadi buruk juga adik-adik. Nah, adik-adik coba buka di Alkitab ya.
di 1 Korintus 15 ayat 33. Kakak bacakan ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, di Alkitab sudah dikasih tahu ya. Kakak juga mau menambahkan ada satu kisah mengenai Raja Yoas. Adik-adik pernah dengar nggak Raja Yoas? Nah, Raja Yoas itu adalah raja yang paling muda di Israel. Kira-kira berapa ya umur Raja Yoas itu ya? 30 tahun? 15? 7 tahun loh adik-adik, 7 tahun. Coba adik-adik bayangkan, kalau umur 7 tahun, kira-kira adik-adik ngapain ya? Mungkin adik-adik masih ada yang bermain ya. Oke adik-adik, yuk kita saksikan kisah Yoas berikut ini. Ketika Yoas berusia 7 tahun, Yoas justru menjadi raja. Karena ia adalah keturunannya Raja Daud. Walaupun ia menjadi raja di usia yang sangat muda, tetapi ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu semua karena ia memiliki seorang pembimbing atau mentor, yaitu Imam Yoyada. Imam Yoyada lah yang mengajarkan kepada Yoas untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Selama pemerintahannya, Raja Yoas membangun kembali rumah Tuhan dan juga semua perlengkapan rumah Tuhan untuk orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan sesuai apa yang diajarkan oleh Imam Yoyada. Tetapi, tahukah adik-adik, setelah Imam Yoyada tua dan meninggal, Raja Yoas bergaul dengan orang-orang yang tidak mentaati Tuhan, yaitu para pemimpin-pemimpin Yehuda. Dan Raja Yoas mendengarkan nasihat-nasihat dan pemikiran mereka, sehingga ia tidak lagi setia kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada berhala-berhala. Tuhan sudah menegur mereka lewat keadaan negeri yang buruk dikarenakan mereka berdosa. Bahkan Allah sudah mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Bahkan Raja Yoas membunuh anak Imam Yoyada yang bernama Zakaria. Wah, benar ya adik-adik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tahukah kamu akhir hidupnya Raja Yoas? Ia meninggal, dibunuh oleh tentara Aram dan bangsa Israel dijarah habis-habisan oleh bangsa Aram. Nah adik-adik, dari kisah tadi kita belajar bahwa kita harus menjaga diri. Supaya hidup kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan. Dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita, atau dengan orang-orang yang bahkan membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, tetapi yang paling utama adalah bergaulah dengan Allah, agar kita serupa dengan Allah. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Kami belajar Tuhan,
agar kami bisa berhati-hati dalam bergaul. Berikan kami hikmat agar kami bisa memilah mana teman yang bisa membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami juga minta Tuhan agar kami bisa juga memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman kami. Berikan kepada kami hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau dan kami serahkan hidup kami ke dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 20. Bunyinya, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kakak ulang sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, adik-adik, ingat ya, hafalkan ayat hafalannya. Oke, firman kita hari ini sampai di sini ya. Mari adik-adik, angkat tanganmu adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.